Bismillahirrahmanirrahim. Kula janjiaken wau kula nggo kitab Sajaratul Ma'arif wal Ahwal. Niki karangane Syekh Izzuddin Abdussalam. Ini kitab klasik. Ini salah satu senenganipun Romo Yai Maimun karena isinya luar biasa. Diarani kitab tafsir itu nggih tafsir. Diarani kitab tasawuf ya tasawuf, diarani kitab fikih gitu. Lengkap. Cuma detail mereka itu membahas apa yang di dalam Quran itu diangkat menjadi hukum-hukum, menjadi fikih yang detail. Terus mengangkat bahwa makrifat itu sangat penting. Ma'rifatillah ini ternyata sangat penting. Awal-awal beberapa itu kalau skip dhisik, tapi kalau pikir ini yang penting kalau sampaikan dhisik karena berhubungan dengan ketauhidan kita yang menjadi pondasi dasar dari peribadatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab awal takhallaku bisifatir rahman ala hasabil imkani wa fihi fasul. Bab tentang berakhlak dengan sifat-sifat Allah sekemampuan kita. Makna sekemampuan kita itu ngeten, bukan enteng nih. Jadi Islam itu enteng tapi aja dienteng nih. Mana ini misalnya standar itu 10. Terus kita sak gelekean lah, sak kekean ku sak kuat 4 atau 5. Enggak begitu, tapi kita ngoyo keras. Masuk wis ngoyo keras hasilnya nilai standarnya 5. Meskipun pencapaiannya harus 10 misalnya sempurnanya. Bukan masalah. Jadi kita ngoyono awak ngono. Ngoyono awak. Itu namanya apa sesuai kemampuan kita. Ngoyono awak sih sampai hasilnya sapira yo. Sudah. La yasluhu liwilayatid dayyan malam yata'adzab bi adabil Qur'an walam yatakhallaq bi sifatir rahman. La yasluhu liwilayatid dayyan, ora pantas, tidak pantas, tidak layak mendapatkan perwaliane Gusti Allah. Perwaliane Gusti Allah berarti perlindungan, pemeliharaan, gitu. Wali murid ini kan berarti yang membawai, yang menaungi. Berarti tidak pantas kita itu mendapat naungannya Gusti Allah, perwaliannya Gusti Allah, pemeliharanya Gusti Allah. Wong sing malam ya ta'adzab bi adabil Quran. Wong sing ora tidak beradab dengan sesuai adabnya Quran. Walam yatakhallaq bi sifatir rahman. Dan wong sing tidak berakhlak dengan sifat-sifat Gusti Allah. Itu maksudnya. Karena Gusti Allah niku Maha Rahman, kayak sing disebut dengan Nasaihul Ibad. Maka kita sebagai manusia kudu punya jiwa yang rahman dan rahim. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi kita itu menyayangi apa yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kita. Itu salah satu sifat. Nek Gusti Allah niku Maha Syakur, maka kita juga harus bersifat syukur. Karena Gusti Allah memerintah dengan mengatur semesta ini dengan rasa syukur. Nek Gusti Allah punya sifat salam, amarobis salam, dan Gusti Allah ini merintah semesta ini atau semua dengan kedamaian, dengan salam, maka kita juga dituntut punya sifat damai.
Nah, siapa yang tidak mempunyai sifat yang mensifati sifat-sifat Allah yang bisa kita sifati. Ada beberapa sifat yang tidak bisa kita tiru, misalnya keagungan Gusti Allah nggak bisa kita tiru. Nanti ada penjelasan. Tapi sifat-sifat Rahman, Rahim, sifat syukur, sifat tawadu itu kudu kita sifat, kita terapkan. Nah orang, maka kita tidak dapat perwaliannya Gusti Allah. Tidak dapat perwaliannya Gusti Allah. Faman takhallaqa bi sifati dzatihi soluha li wilayatihi wa ridwan. Sapa sing iso berakhlak dengan sifat-sifat Gusti Allah, maka dia layak mendapatkan perwalian. Nah, dari semua banyak sifat ngeten. Kalau ambil salah satu contoh ngeten. Syukur. Karena syukur ini juga bagian penting dari kehidupan kita. Ya perhatiin ayat ini. Biasanya uang ini merhatiin ayat ngarepi, tapi kok ini les pemahaman. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek kowe bersyukur maka tak tambah. Iki sing biasa wong manteng bilek bersyukur ditambah. Cuma belasan di ini gak hati-hati. Konteks normal di pemikiran kita tanpa sadar ngeten. Lek kowe bersyukur la azidannakum tak tambah. Lek gak bersyukur berarti gak ditambah. Dan normalnya dunia kalimatnya ngoten, yang khusyuk. Lek bersyukur ditambah, lek gak bersyukur gak ditambah. Tapi ini ekstrim. Lek bersyukur tak tambah, lek gak bersyukur tak ada. Lek gak bersyukur tak ada. Lah konteks syukur ini kita juga banyak salah memahami. Ketika kita dapat sesuatu, kita bersyukur. Masuk hal sederhana. Misalnya apa Budi, diteri jampi, jamblem, alhamdulillah rek. Padahal sederhana kan, alhamdulillah. Tapi mek di kulo tok mandek, kenapa kita nggak mulai berdetik? Padahal bahaya loh, lek gak bersyukur tak ada. Maka mungkin kalau kita merasa belum dapat perwalian di Gusti Allah, mungkin ya gara-gara yang sederhana aja tapi saja ini dasar. Kenapa nggak gini? Alhamdulillah rek, iso teko ngaji. Paham gak paham urusan buri tapi alhamdulillah iso teko. Alhamdulillah rek iso anggotan. Karena belum tentu 5 menit lagi kita ono. Alhamdulillah iso guyang-guyu rokokan. Belum tentu kok 5 menit meneh mati. Nek tiap detik kita syukuri, maka kan itu yang ditambah. Lah rata-rata kita 24 jam kita alhamdulillah nek iku mang. Misalnya kita tangi jam 4:30 isu, jam 4 isu. Baru jam 12 awan dagangan payu. Alhamdulillah. Lah mulai jam 4 isu sampai jam 12 iki manggon nanti syukur kita. Nah, enggak, ini patut jadi bahan pemikiran kita. Maknanya adalah jangan sepelekan la in syakartum. Karena efek berikutnya adalah wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Bukan wala in kafartum iki tak tahan, apa tak cukup noto, apa yang khusyuk, apa tak kurangi, enggak. Lek dikurangi kan enggak masalah. Babuti oleh 100, gak bersyukur jadi 50. Tapi kebalikannya ekstrim. Lek bersyukur tak tambah, lazidan aku. Wala in kafartum adab. Lah adab ini tidak hanya berhubungan dengan penambahan jumlah materi. Ono wong dolim yo tetep ae ketoke kuwi mulya. Itu ayo enak. Itu kan sawangannya kita. Tapi jangan berarti gak yakin bahwa hukumnya Allah nek gak bersyukur ada. Pasti ono azabnya. Nah, berarti kenapa dari kita tangi jam 4 isu itu gak kita bersyukur di sini. Tiap detik. Makanya guyon bareng itu tetap kan niatnya adewe itu memuji Gusti Allah. Nah, itu dinamakan bersyukur. Gak hanya nek adewe terus order dagangan payung, dikirimi jamblem. Ya sederhana saja nih, jamblem sederhana. Tapi kenapa itu adik dikirimi jamblem bersyukur alhamdulillah.
Tapi ambaan lho, ati sambaan. Ati gak mikir. Kemarin ada satu kenalan saya. Dia gak nyongko, maghrib itu ngimami, isya ngimami. Baru melaku-melaku, betul gorengan gitu. Nah pasar. Mulai, ya melaku sih, kondisi melaku. Geblak, geblak saya. Nah alhamdulillah berarti kan dia sih, oh iya mah, si kaduan. Sholat, siling, isya, sholat, mandi, isaan, metu kok mati. Nah coba nih kondisi kita itu mati kok dalam keadaan kita itu tidak pernah bersyukur. Atau gak ado-ado lah. Gak ado-ado. Mungkin yang tadi, mungkin kita tidak mendapatkan perwalian Gusti Allah, tidak mendapatkan pemeliharaan Gusti Allah, gara-gara ini tadi. Kita kurang bersyukur yang dalam makna itu tiap detik itu gak kita nikmati. Gak butuh tiap detik, alhamdulillah, alhamdulillah enggak. Tapi hati kan rasa syukur itu. Si so mikir positif tentang Allah itu bagian dari bersyukur. Ya, ayo kita rengeng-rengeng ini, maka kenapa kok sampai sekarang kita merasa mungkin tidak mendapatkan perwalian yang Gusti Allah? Mungkin rasa syukur kita yang kurang. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Fadkurni adkurkum, ilingo aku, maka aku bakal eling kowe. Itu hukum yang ditetapkan. Ilingo aku, maka aku bakal eling kowe. Washkuruli, bersyukur ana aku. Wala takfurun, ojo menjadi kufur nikmat. Hukum itu sebenarnya kan hukum kebenaran mutlak. Itu yang gak kita yakini. Nyata contoh, saya itu sering menganalogikan hakikat itu menjadi pemikiran yang sederhana. Nyata, wis siapapun di sini sing waras pokoknya kondisi ini, otak waras. Waras wih. Alhamdulillah. Wih, siji tambah siji piro? Dikei rokok, siji tambah siji piro? Ya tetep loro. Itu kan kebenaran mutlak. Badike rokok, badike rokok duit tetep 1 tambah 1 2. Lombok pedes wih, pedes Pak. Masuk dikei duit 1 juta ya tetep lombok pedes, gak dikei duit ya lombok pedes. Itu kan kebenaran mutlak. Lah apa bedanya kali ini kebenaran mutlak yang kita yakini bahwa Fadkurni adkurkum, ilingu aku, pasti aku ya eling kowe. Ilingu aku ya bakal eling siro. Itu kan kebenaran mutlak. Kenapa mutlak? Karena bagian dari iman itu adalah waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qabli, kitab Al-Qur'an. Mutlak. Nah, duit 1 tambah 1 ae wis dipaksa model ya apa dikit gak dikit ya loro. Lho kenapa terus ayat iki sok iki bah tentang yang ekstrim atau tentang kesenangan, tentang adab dan lain-lain enggak kita yakini dengan benar atau sebagai kebenaran mutlak tiap hari. Itu yang membuat kita mungkin kurang memperbanyak rasa syukur. Nah, balik ke yang tadi ini direng-reng. Keinginan boleh, tapi yang penting terima sih, rasa syukurnya diterima di situ. Adewe duit 10.000, tuku sego bungkus. Ya alhamdulillah sih, tak usah gremeng pangan sih. Keinginan menimangan lebih dari sego bungkus kita usahakan, tapi yang pertama sih diterima disyukuri. Disyukuri dulu. Lek gak bersyukur, saiki mangan sego bungkus rego 3.000, mending mangan sego bungkus rego wis rada mundak 5.000 cek gremeng. Ayo. Tapi lek kita ndak syukur wae nikmat, makane kula seneng boleh bang mangan sego apa iki? Karos. Muga-muga itu apa dinilai oleh Allah sebagai bentuk rasa syukur kita. Bentuk rasa syukur. Nah, balik lagi nih wow direng-reng. Salah satu sifat yang kula angkat adalah rasa syukur. Padahal Gusti Allah punya macam-macam sifat adil, berarti kita juga harus bersifat adil. Sifat Rahman, sifat Rahim. Sifat Rahman Gusti Allah gak milih, wong dolim pun dikira rezeki. Maka kita yang ngomong gak peduli agamane apa, gak perlu wong iki. Maka hebatnya di salah satu
pasal di kitab ini adalah Syekh Izzuddin mengambil satu kesimpulan hukum yang jadi hukum fikih, usul fikih. Kebatilan itu tidak bisa hilang. Kebenaran itu harus tetap dilakukan meskipun ada kebatilan. Contohnya orang mati, wadi dolim, pemabu, pemerkosa, mungkin mau penjara berapa kali, pokoknya bangsat lah. Ini tetap wajib kita, kudu tetap hari ini disolati, dimandikan, dikuburkan, didoakan. Angger dia tetap kan bersah ada. Jangan sampai syariat itu luntur karena itu tadi kebatilan. Jadi ada yang ustaz-ustaz gitu kan, gak peduli, bahwa mungkin boleh bahwa anggap pokoknya ada eruh dan bersaksi bahwa dia itu pernah bersahadat, dan dia harus tetap. Tadi balik bahwa tidak layak mendapatkan perwalian Gusti Allah siapapun yang tidak berakhlak Quran atau tidak berakhlak seperti sifatnya Allah. Makanya wonten hadis berakhlaklah seperti akhlaknya Gusti Allah. Nah, pasal selanjutnya ini al-ma'rifu kunu yundaru minha bil basairi ila alamid domair. Maksudnya makrifat tentang Allah itu bisa kita memperhatikan tentang sifat-sifat Gusti Allah. Sifat Gusti Allah, sing Rahman, sing Rahim dan lain sebagainya. Fatu sahidul qulub dzatahu wa sifati fatu amiluhu bima yaliku bi jalalihi wa jamalihi. Nek wis kita itu ngerti bermakrifat tentang sifat-sifat Allah, mengenal, maka hati ini akan bersahadat menyaksikan keagungan Gusti Allah. Maka nek wis menyaksikan keagungan Gusti Allah, maka kita akan beramalia itu sesuai dengan jamali Gusti Allah lan jalali Gusti Allah, keagungan Gusti Allah dan keindahan Gusti Allah. Ingin ku terangkan. Summa ta'muru al-a'dha'a wal jawariha bi an tu'amilahu bima yaliku bi azami. Nek wis kita mengenal sifat Gusti Allah, terus hati kita itu bersahadat, maka anggota tubuh kita, hati kita, anggota tubuh dan seluruh organ ini akan berinteraksi dengan Allah sesuai dengan keyakinan iman tadi, sesuai dengan syahadat tadi. Ini yang paling gampang. Balik malam ini, kalau sering menganalogikan hakikat itu menjadi hal-hal yang sederhana. Contohnya, duwi nyedeki arek wedok. Sebelum nyedeki, duwi ini golek info sifatnya arek wedok iki man iki. Oh, arek iki grapyak kah, pemalu kah, arek iki senengane opo kah. Setelah lengkap dia memahami sifat-sifatnya, pasti duwi ini hati ambil tubuhnya, seluruh organnya, hatinya ini akan berinteraksi dengan arek iki sesuai dengan di hati. Karena seluruh sifatnya akhirnya teko nang omahe arek iki padha depan karena rasa cinta, rasa seneng karo sifatnya ya ono ndredeg barang. Ono ndredeg. Mari ndredeg. Karena urus sifatnya arek iki senengane es krim rasa stroberi misalnya. Tuku deh es krim rasa stroberi. Seluruh tubuhnya dan organnya ini akan mengikuti apa yang di hatinya karena dia sudah ma'rifat terhadap anak ini, wedok ini. Tapi nek gak, nah, makanya fa'lam annahu la ilaha illa ana. Fa'lam annahu la ilaha illa ana. Ngertenono ora ono Tuhan selain aku. Maknane ngono, lek arek wedok iki gak ero karepe apa mau duwe nglamar ya 90% ditolak. Ya kan? Arek iki benci ambek es krim gila. Mungkin apa itu?
alergi yang es krim gitu, kalau es krim sak kotak karena bener, cuma karena salah memahami sifatnya, maka dia tidak berlaku sesuai sifat. Keliru ya sebenarnya. Nah ini daripada itu nyedok bukti ya. Nah dari hal yang sederhana itu tadi, hakikatnya tak logika sederhana itu, apalagi itu tadi disifatkan di kitab ini diterangkan. Nek kepingin kita itu interaksi kita, amal kita, komunikasi kita itu berinteraksi dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ma'rifat. Ma'rifatnya lewat apa? Lewat sifat-sifat Allah, memahami. Allah ya Rahman ya, itu Rahman. Rahman itu sing ya apa sih? Rahim itu sing ya apa? Ghafur piye? Maha luasnya gimana? Kita pelajari. Bukan ma'rifat, makanya di sini kan ternyata syariat hakikat ma'rifat itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kayak so ini ngomong syariat atau kayak so ma'rifat atau kayak so harus satu kesatuan. Di sini diterangkan nyata selanjutnya, langsung ke wajah. Orang yang akhirnya dimuliakan oleh Allah, yang bisa berintim, yang bisa dekat dengan Allah adalah orang yang seperti tadi, yang wis bermakrifat terhadap Allah, dan makrifat itu disaksikan oleh hati dan menggerakkan seluruh organ tubuhnya menuju Allah. Jadi akhirnya kita sholat itu nikmat, ngomong Gusti Allah nikmat, wirid nikmat, tidak hanya sekedar kewajiban. Nah ini hebat, kita ini dari awal dasar harus menjelaskan secara detail. Jadi garis bawahnya adalah, ayo kita mau mendapatkan perwalian Gusti Allah, kita butuh melakukan berakhlak seperti sifatnya Gusti Allah. Kemudian nangis kita bermakrifat tadi, akhirnya tergerak hati, seluruh anggota badan, seluruh organ, sel darah itu memang untuk ketaatan. Dan nek wis tergerak kan nyaman. Duit wis kena lah arek iki. Utus sik durung kena. Wis ero, sifatnya kan ero. Arek ganti sepeda motor. Udah mulai kerja numpak len apa ngojek. Duit iki sik kerja. Tapi karena kerja swasta kan bebas. Di WA, Mas, aku kok mulai terno yo, kurang sak jamane. Padahal lewat udah jadi. Tapi jelas order ini akan di-cancel. Udah nyusul. Artinya kita nyaman berinteraksi dengan yang kita kejar ini, yang kita kenal. Nah, PR kita sekarang adalah itu tadi. Ya apa caranya dia mengenali sifatnya Gusti Allah. Ghafurnya, Maha Rahmannya, Maha Rahimnya. Itu dijadikan akhlak ke diri kita tiap hari. Terus akhirnya kita nyaman berhubungan dengan Gusti Allah. Nyaman berhubungan dengan Gusti Allah. Nah, kan ini kan tetap api ya, tapi ini dijelaskan juga di riwayat yang sahih, hadis qudsi. Kita beribadah di surga ya, api tetap api. Tapi ya disindir kali Gusti Allah. Nek aku gak nyiptakno surga ben neraka apa gak pantes disembah. Makanya berarti harus ada tingkatan lebih tinggi dari itu. Nyaman. Di siji tambah siji loro, ya saat itu tetap. Banyak ayat di alam ini. Mata kembang gitu atau tumbuhan, sapa sing seneng. Perhatekno. Iki dengan deleyup-yupan untuk berjarak. Iki matahari. Tapi gak langsung ngeneki. Seminggu daunnya dia adalah nguber matahari. Karena bunga ini, tanaman ini mengenal matahari. Aku butuh matahari untuk hidup. Aku butuh matahari untuk berproses makanan. Aku butuh matahari untuk habis itu. Karena dia mengenal dengan sifatnya matahari ini, maka dia rela ngetut. Itu kan ayat sederhana, ayat di alam sederhana. Jadi Mas Irfan ngaji alam, ngaji ngasah jiwa, ngaji alam. Berapa banyak kalimat di sini yang dulu perhatekno alam, perhatekno sekitar. Di iku mau disindirkan di alam kan.
ila tayri fawqahum saffati wa yakbid. Pratekno burung-burung itu sampai gak duwe kok iso terbang, kok iso bersayap. Nah kita sekarang mulai yo semampu kita. Di sini kan disebut semampu kita, maknanya gak seenteng-entengnya dewe tapi berusaha keras, hasilnya sak pira wis dudu urusane dewe. Nah salah satunya adalah yang pertama kali melatih bahwa karena Allah itu maha syukur, maka kita berakhlak syukur. Itu tadi yang saya tekankan di situ dulu. Satu sifatnya Allah, kita bersyukur. Nah bersyukur itu bukan hanya nunggu sesuatu, bukan hanya nunggu waktu, tapi usahakan tiap detik, gak kudu berucap tiap detik alhamdulillah, tiap detik alhamdulillah, enggak. Tapi mentalitas kita itu mengakui dulu ya Gusti Allah panjang. Setan itu paling tidak bisa bergerak manakala hati ini seorang mukmin itu senang. Makanya cari banyak cara di mana kita iso senang. Dalam kesenangan itu kita muji Gusti Allah. Terus sampai kita bahas ya, kumpul ngopi-ngopi guyon itu bagian dari gedekno syukur. Timbang nang omah gremeng. Timbang nang omah gremeng. Nah, jadi itu tadi sing kepingin rabi ya. Apa sing maneh? Enggak maksudnya ayo nek pin diwali di mendapat perwalian Gusti Allah, lakukan ini sederhana. Yo angel panjenengan lagi ae kudu payung deh, kita hadiah payung ya. Karena hadiah memang perwalian Gusti Allah. Mari kitab ini salah satu rujukan kitab yang luar biasa, memang dari awal wis detail. Nah, Gusti Allah itu mau luas, ini contoh di bagian dari apa ya kitab ini. Satu contoh mungkin pernah saya sampaikan. Kadang-kadang Gusti Allah itu gak bisa ditebak, makanya ini iso-is DP. Lo pernah cerita mungkin kan terkenal hadis ngeten iki biasanya gak senjata yang lanang ini. Dik wayahe gak masuk. Mau dilaknat pun sampai subuh oleh malaikat gitu. Padahal ini wonten satu cerita hadis sahih. Dan ini salah satu asbabun nuzul dari ayat Quran. Ono itu mari haid. Si asik-asik bersyukur mari wudu sama mandi besar, ya asik puji Gusti Allah. Dijak lho bojone, kagelem. Ini dizihar Gusti. Ambil. Ambil bojone. Dizihar. Zihar itu di Arab itu ngeten. Kon kok ibumu, kok ibuku. Nah itu hukumnya talak di sana. Kon kok ibuku. Itu hukumnya talak di sana. Setelah itu nyesel pengluru ini. Aku emosi. Cuma itu yang nyesel juga. Akhirnya lapor ke Kanjeng Nabi. Setelah lapor Kanjeng Nabi gak iso, ternyata hukumnya gak bisa dirubah. Ini setara, gak iso untuk bisa. Lapor ini gitu. Wah, tahajud sholat mengadu. Nah, bisa adil, bisa aku ini asik nang jenengan. Kulo ini asik nang jenengan. Hanya perkara nuruti bojo sing donya kula tolak, itu jatuh talak ke saya. Mboten adil nih ya Allah. Akhirnya Gusti Allah menurunkan satu ayat lagi Kanjeng Nabi ubah hukumnya. Nanti Kanjeng Nabi dalam sejarah pernah kalah dengan wedok yang bukan wali, biasa. Tapi karena dia belani asik ambil Gusti Allah. Nanti makanya jangan ojo gampang-gampang. Ditolak bojo ojo gampang-gampang. Dilaknat malaikat ojo. Ya golongan tuh PDE asik muji. Apa asik rumah tanah, apa ngasih masak, apa. Nanti fikih itu gak iso. Kita gak bisa memakai fikih itu bleger. Ya, kita gak bisa memakai fikih itu bleger. Ada banyak pertimbangan. Nah, ini bagian dari contoh periman. Maka ya, dari garis besar kita latih diri kita dengan satu sifat. Satu sifat dulu lah kita latih. Apa? Rasa syukur. Kita banyak bersyukur. Gak iso intim, gak iso nikmat, gak iso intim, gak iso nikmat. Gak iso intim, gak iso dekat. Wong-wong sing dalam hatinya itu tadi tidak marifat, tidak nyaman. Nah, disebut jelas. Dan tidak layak mendapatkan
perwalian Gusti Allah. Nah, diurip terus ade hambane Gusti Allah gak layak dapat perwalian terus ade berperwalian sapa. Jadi ayo kita latih. Lah siapa ya ade matematika itu 1 tambah 1 ya 2. Nah, dewe hamba iki yo ngabdi. Itu kebenaran mutlak. Mek karek golek nyaman kita itu mengabdi piye. Mengabdi piye. Ya. Terus nanti di sini juga ada banyak fikih-fikih nanti pelan-pelan. Jadi fikih itu gak iso bleger, gak iso kaku kita laksanakan, ada banyak perimbangan. Ada banyak perimbangan. Baik, dulu yang saya berkait Sayyiduddin bin Abdus Salam, baru kayak Nabi, sahabat kanjeng Nabi. Al-Fatihah. Ya kan ada yang sekali Ilahi Rasulil Firdausi A'la wa Amin.